Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Pertama Mojokerto. Malam hari ini kita bersyukur kita boleh bersama-sama bertemu kembali untuk bersama-sama mengadakan ibadah doa malam ini, Rabu tanggal 17 Juni 2020. Sekalipun fisik kita tidak bersama-sama, tetapi melalui media ini saya mengajak kita bersama-sama bersehati menyediakan waktu ini dengan baik, supaya ibadah doa kita ini diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama memulai ibadah doa pada malam ini. Kita akan bersama-sama menaikkan ucapan syukur kita karena kebaikan Tuhan yang Tuhan terus limpahkan dalam hidup kita. Mari kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Dengan apakah balas? Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidup di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Mari kita akan bersama-sama berdoa memohon pimpinan Tuhan. Ialah ibadah kita malam ini diberkati oleh Tuhan dan firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan karena kami diberi waktu dan kesempatan untuk bersama-sama beribadah di dalam ibadah doa malam ini. Berkatilah kami semua Tuhan yang hadir di rumah kami masing-masing, yang mengikuti tayangan ini. Ialah kami semua disatukan hati kami, sekalipun fisik kami atau raga kami tidak bersama-sama, tetapi hati kami bersama. Kami menyerahkan firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada malam ini. Bukalah hati kami, biarlah firman-Mu menjadi berkat dan kekuatan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-26, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya mengulangi Kisah Para Rasul, pasalnya 26, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11.
Saya akan menolong membacakan untuk kita semua. Pembelaan Paulus di hadapan Agripa. Kata Agripa kepada Paulus, "Engkau diberi kesempatan untuk membela diri." Paulus memberi isyarat dengan tangannya, lalu memberi pembelaannya seperti berikut. "Ya Raja Agripa, aku merasa berbahagia karena pada hari ini aku diperkenankan untuk memberi pertanggungan jawab di hadapanmu terhadap segala tuduhan yang diajukan orang-orang Yahudi terhadap diriku. Terutama karena engkau tahu benar bahwa adat istiadat dan persoalan orang Yahudi. Sebab itu aku minta kepadamu supaya engkau mendengarkan aku dengan sabar. Semua orang Yahudi mengetahui jalan hidupku sejak masa mudaku. Sebab dari semula aku hidup di tengah-tengah bangsaku di Yerusalem. Sudah lama mereka mengenal aku, dan sekiranya mereka dapat memberi kesaksian bahwa aku telah hidup sebagai seorang Farisi menurut mazhab yang paling keras dalam agama kita. Dan sekarang aku harus menghadap pengadilan oleh sebab aku mengharapkan kegenapan janji yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita dan yang dinantikan oleh kedua belah suku kita, sementara mereka siang malam melakukan ibadahnya dengan tekun. Dan karena pengharapan itulah, ya Raja Agripa, aku dituduh orang-orang Yahudi. Mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati? Bagaimanapun juga aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Dalam rumah-rumah ibadat aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya, dan dalam amarah yang meluap-luap aku mengejar mereka bahkan sampai ke kota-kota asing. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih Tuhan, renungan firman Tuhan malam ini saya beri judul kesempatan dalam kesempitan. Sekilas judul renungan ini konotasinya negatif. Memang Bapak, Ibu, dan saudara, seringkali kalimat kesempatan dalam kesempitan itu dimaknai atau dikonotasikan artinya negatif. Misalnya, banyak orang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Banyak orang mencari kesempatan dalam kesempitan. Hari-hari ini Bapak, Ibu, dan saudara, banyak orang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Hari-hari ini banyak orang mencari kesempatan dalam kesempitan. Pandemi COVID-19 ini tidak sedikit dipakai orang untuk mencari kesempatan, untuk memanfaatkan kesempatan bagi dirinya mereka sendiri. Di media televisi kita melihat beberapa waktu yang lalu ada kepala pemerintahan, kepala daerah, atau bahkan kepala desa, mereka mengkorupsi dana bantuan sosial yang seharusnya digunakan untuk rakyat yang terdampak COVID-19. Kita melihat banyak orang memanfaatkan kesempatan dalam kesempatan ini untuk mencari untung yang gila-gilaan. Banyak orang menggunakan kesempatan dalam kesempatan kesempitan ini menekan orang lain, menipu orang lain. Malam ini di dalam kitab Kisah Para Rasul 26 ayat 1 sampai dalam ayat 11 kita melihat Rasul Paulus menggunakan kesempatan di dalam sebuah kesempitan. Kesempitan apa? Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan, apabila kita membaca keseluruhan ayat ini, Bapak, Ibu, dan saudara,
posisi Paulus saat itu sedang tidak dalam menyenangkan. Dia berada di pengadilan. Hukuman mati atau penjara siap menanti Rasul Paulus. Apabila kita membaca di dalam kitab Kisah Para Rasul, dimulai pasal 21 sampai 26 ini, kita akan menyadari kesempitan apa yang dialami oleh Paulus sesungguhnya. Di situ kita akan menemukan, Bapak, Ibu, dan Saudara, ada banyak orang Yahudi menggunakan intrik politik untuk membunuh Paulus. Bahkan orang-orang Yahudi mengatakan berjanji demo bahwa mereka tidak akan makan dan minum sebelum Paulus mati. Itu artinya orang-orang Yahudi menghendaki Paulus harus mati. Bukankah ini sebuah keadaan yang tidak menyenangkan? Sebuah kesempitan, kondisi yang menekan hidup Paulus. Tetapi Paulus dapat menggunakan kesempatan dalam kesempitan itu dengan baik. Dalam bacaan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika Rasul Paulus diberi kesempatan oleh Agripa untuk berbicara, dia berani mengambil kesempatan itu, meskipun Paulus tahu resikonya. Kalau dia salah ngomong sedikit, hukuman mati akan menimpa dirinya. Bukan dibunuh oleh orang Yahudi, tetapi hukuman Romawi siap untuk mematikan Paulus waktu itu. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita lihat, Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam bacaan ini Paulus menyampaikan tentang latar belakangnya dulu, apa yang ia lakukan sebelum ia mengenal Tuhan Yesus. Ia mengatakan kepada Agripa, "Ya Raja Agripa, aku merasa berbahagia karena pada hari ini aku diperkenankan untuk memberi pertanggungan jawab di hadapanmu terhadap segala tuduhan yang diajukan orang-orang Yahudi terhadap diri." Rasul Paulus menceritakan latar belakang dirinya, bagaimana sebelum ia mengenal Tuhan dan sesudah ia bertemu dengan Tuhan, bagaimana dulu ia menjadi penganiaya orang Kristen, tetapi oleh kemurahan Tuhan Paulus diubah, ia menjadi dan dulunya seteru Kristus dan sekarang menjadi rasul dan memberitakan tentang keselamatan Kristus yang ia terima juga kepada orang lain. Inilah yang dibenci oleh orang-orang Yahudi. Paulus menyampaikan hal itu di hadapan Raja Agripa. Bahkan di dalam ayat yang ke-32, Agripa memberitahukan. Kejadian pasal 26 ayat 32 dikatakan demikian, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kejadian pasal 26 ayat yang ke-32. Kata Agripa kepada Festus, orang itu sebenarnya sudah dapat dibebaskan sekiranya ia tidak naik banding kepada Kaisar. Paulus bebas. Ia tetap hidup dan terus berkarya. Bukankah itu hal yang luar biasa, Bapak, Ibu, dan Saudara semua? Bukankah luar biasa apa yang sudah Tuhan lakukan bagi setiap orang yang mau melihat kesempatan? Kalau tidak ada kesempatan, mari kita ciptakan kesempatan, mari kita raih kesempatan, mari tindak lanjuti setiap kesempatan yang ada, yang diberikan untuk kita. Untuk saya, Bapak, Ibu, dan Saudara,
Rasul Paulus menggunakan dalam kesempatan itu untuk memberitakan tentang Yesus. Bagaimana pengalaman hidupnya sebelum dan setelah mengenal Tuhan Yesus. Jadi ada banyak kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua. Kalau tidak ada, mari kita ciptakan kesempatan itu sendiri. Mari kita raih kesempatan itu sendiri. Mari kita tindak lanjuti setiap kesempatan yang ada, yang sudah Tuhan berikan untuk kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, untuk apa kesempatan itu diberikan Tuhan kepada kita? Untuk menyatakan kemuliaan Tuhan melalui diri kita. Apalagi saat pandemi COVID-19 ini. Ini adalah sebuah kondisi situasi yang boleh saya katakan sebuah kondisi kesempitan. Tetapi marilah kita melihat hal ini untuk bertindak dan melakukan sesuatu. Kita jangan sembunyi terus. Kita jangan diliputi oleh kekhawatiran. Jangan perasaan takut itu menguasai diri kita. Coba Bapak, Ibu, dan Saudara bayangkan, Paulus itu jelas-jelas hukuman mati menimpa, hukuman mati menunggu. Posisinya sudah sangat terancam. Dalam kesempitan ini dia menggunakan kesempatan untuk berbicara tentang Yesus Kristus dan kebesarannya. Di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-26 ayat yang kedua dikatakan kepada saya, Bapak, Ibu, dan Saudara, mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati? Seringkali Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam kondisi saat seperti ini, dalam pandemik ini, ada banyak orang Kristen mengatakan, takut, khawatir, mana mungkin, tidak bisa, sulit, dan yang lainnya. Artinya apa, Bapak, Ibu, dan Saudara? Kita meragukan diri kita sendiri dan meragukan kuasa Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kesempatan dalam kesempitan hendaknya kita responi dengan yang positif. Karena Tuhan dapat memakai sebuah kesempitan ini, diberikan kepada kita untuk memuliakan Tuhan melalui tindakan yang kita lakukan. Tindakan itu tidak harus besar. Ada tindakan-tindakan kecil yang dapat membuka mata mereka sehingga mereka mengenal siapakah Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengizinkan satu kesempitan itu hadir dalam hidup kita. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Sebab Tuhan juga memberikan kesempatan kepada kita untuk melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, saya mengajak Anda semua menggunakan kesempatan dalam kesempitan ini untuk memuliakan Tuhan. Anda pasti bisa. Sebagaimana Rasul Paulus, ketika ia diberi kesempatan, ia menceritakan yang sesungguhnya, yang sebenarnya, pengalaman hidupnya sebelum dan sesudah mengenal Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada malam ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama meresponi kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kita akan bersama-sama menaikkan satu pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan.
Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, bagailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, bagailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama berdoa. Ada 3 pokok doa yang akan kita doakan bersama-sama malam ini. Saya akan memimpin dalam doa dan Bapak, Ibu, dan Saudara ikut berdoa di rumah masing-masing. Pokok doa yang pertama adalah mari kita mendoakan Bapak, Ibu, dan Saudara untuk wabah pandemik ini. Melihat jumlah kenaikan pasien, kita perlu doakan agar kesadaran masyarakat terbangun sehingga dapat menjalankan protokol kesehatan. Ada 3 provinsi yang saat ini Bapak, Ibu, dan Saudara yang mengalami peningkatan positif orang yang terpapar, yaitu Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan Kalimantan Selatan. Doa yang kedua yaitu pemerintah sudah mengalokasikan dana 677,2 triliun untuk penanganan COVID ini. Mari kita doakan Bapak, Ibu, dan Saudara untuk pemulihan ekonomi nasional. Dan yang ketiga, kita berdoa untuk pulih dan bangkitnya masyarakat Indonesia dari keputusasaan, dari ketakutan akan kemiskinan. Kita juga mendoakan untuk pengusaha supaya mereka diberi kekuatan dalam kondisi saat ini, khususnya para pengusaha yang ada di negeri ini. Dan yang terakhir, saya akan berdoa untuk jemaat. Mari kita akan bersama-sama berdoa 3 pokok doa ini. Silakan Bapak, Ibu, dan Saudara tundukkan kepala dan saya akan memimpin dalam doa. Bapa di dalam surga, pada kesempatan malam ini kami mengucap syukur atas firman-Mu yang sudah mengingatkan kami untuk kami menggunakan kesempatan dalam kesempitan ini dengan hal-hal yang bermanfaat untuk memuliakan nama Tuhan melalui hidup kami, supaya kami keluar dari rasa kekhawatiran kami, ketakutan kami, supaya kami keluar dari persembunyian kami. Justru ini adalah kesempatan untuk kami dapat memuliakan nama Tuhan melalui iman kami kepada banyak orang, supaya keberadaan kami membangkitkan semangat mereka, bukan kami sendiri yang malah menjadi lemah. Kami berdoa Tuhan saat ini untuk jumlah kenaikan pasien COVID-19, supaya masyarakat terbangun dari kesadarannya untuk
dapat mengikuti protokol kesehatan dengan patuh. Berdoa untuk Provinsi Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan Kalimantan Selatan yang saat ini mengalami peningkatan orang positif. Kami berdoa Tuhan supaya pemerintahan di 3 provinsi ini diberkati oleh Tuhan dan masyarakatnya boleh meresponi dengan baik untuk dapat menekan penambahan jumlah orang yang positif. Kami berdoa untuk pemerintah Indonesia yang telah mengalokasikan dana 677,2 triliun untuk penanganan COVID-19. Kami berdoa untuk pemulihan ekonomi nasional supaya bangsa kami tidak terpuruk dalam kondisi ekonomi ini Tuhan. Kami berdoa supaya negara kami pulih dari krisis ekonomi ini. Kami berdoa untuk pulih dan bangkitnya masyarakat Indonesia dari keputusasaan, dari ketakutan, dari kemiskinan, supaya mereka tidak menjadi lemah. Kami mendoakan untuk para pengusaha di negeri ini supaya tetap kuat dalam menjalankan usaha di tengah segala keterbatasan oleh karena protokol-protokol yang ditetapkan dalam bidang-bidang usaha mereka. Saat ini hamba-Mu berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan di Gereja Baptis Indonesia Pertama Mojokerto. Tuhan Allah memberkati dalam hidup mereka, keseharian mereka, pekerjaan mereka. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka ketabahan, semangat untuk mereka tidak lemah, untuk mereka tidak menjadi kendor, khususnya di dalam doa dan ibadah mereka. Hamba-Mu berdoa untuk keluarga Pak Slamet, Mbak Melinda. Berdoa Tuhan untuk keluarga Ibu Ayu, Ibu Foni, Ibu Ketut, Saudara Agung. Berdoa Tuhan untuk keluarga Ibu Is, Pak Rio, Pak Sugeng. Berdoa untuk keluarga Pak Sunardi, Ibu Yohana, Ibu Ika, keluarga Pak Fitra, Pak Irman, Pak Kusno, Bu Wiwin. Berdoa Tuhan untuk keluarga Pak Sriono, Pak Rahmat, Pak Daniel, Pak Sutopo, Pak Erik. Berdoa Tuhan untuk keluarga Pak Wartono, Ibu Esti, Mas Daniel, Mas Rudi, juga Mbak Yuni. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur atas persekutuan kami malam ini. Bapa di dalam surga, inilah doa-doa yang kami naikkan kepadamu. Semuanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, ibadah doa kita malam hari ini selesai. Saya memberi kesempatan kepada Bapak, Ibu, dan saudara, silahkan berdoa secara pribadi dengan keluarga Anda di rumah masing-masing, atau Anda ketika sendirian silahkan berdoa untuk keluarga Anda dan untuk diri Anda. Dan marilah kita terus tetap berharap kepada Tuhan, tetap semangat, jagalah kesehatan. Jikalau Anda keluar rumah karena pekerjaan, patuhilah protokol kesehatan pemerintah. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan saudara semua. Selamat malam. Amin.